Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Pelita, kita ketemu lagi di Pelita, perempuan melihat dan bertanya. Nah, kesehatan adalah hak dasar yang wajib dirasakan, dinikmati, dimiliki oleh setiap masyarakat. Bersama kita hari ini hadir narasumber kita, Dr. Sandi Hadriayono, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum Dr. Sandi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ya, harus sehat dong. Kalau nggak bisa sehat, nggak bisa hadir di podcastnya Pelita. Amin, selalu sehat. Oke, Situbondo punya program Berantas, dokter. Ya. Boleh diceritain nih sama Kanca Pelita, Berantas itu seperti apa sih? Berantas itu program yang dicanangkan oleh Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, yaitu berobat gratis tanpa batas. Di mana di dalamnya itu adalah sistem pembiayaan kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas dan jaringannya. Semua layanan kesehatan Semua layanan kesehatan. Artinya bahwa Berantas itu adalah sebuah program di mana di dalamnya adalah sistem pembiayaan termasuk UHC dari BPJS maupun yang non UHC. Jadi Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati membuat program Berantas Plus untuk kasus-kasus atau penyakit-penyakit yang tidak di-cover oleh BPJS, itu ditangani oleh Berantas Plus. Kemudian ada juga sistem pembiayaan yang lain seperti Jasara Harja, terus kemudian Biakes Maskin, pembiayaan kesehatan masyarakat miskin oleh Provinsi Jawa Timur. Itu semuanya adalah sebuah program yang kita namakan Berantas. Jadi Berantas itu bukan hanya UHC, tapi di dalamnya ada pembiayaan-pembiayaan yang lain yang di-cover oleh Kabupaten Situbondo dan juga fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Nah, artinya Berantas ini teraksesnya hanya di Kabupaten Situbondo atau boleh nggak kita gunakan di luar Kabupaten Situbondo? Kami untuk UHC tentunya aturannya boleh seluruh Indonesia. Terus kemudian untuk Berantas Plus kami masih memprioritaskan di Jawa Timur, khususnya di Dr. Sutomo, Saiful Anwar Malang, terus kemudian Dr. Subandi Jember, Dr. Kusnadi Bondowoso. Kita sudah MOU terkait dengan Berantas Plus untuk kasus-kasus yang tidak dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Nah, semua masyarakat Situbondo atau masyarakat yang berdomisili di Situbondo atau masyarakat Situbondo yang lagi tinggal di luar kota bisa menggunakan Berantas? Silakan. Semua itu tadi semua, boleh? Asalkan KTP Situbondo dan punya NIK Situbondo. Berarti kalau masyarakat luar yang udah lama tinggal di Situbondo nggak bisa pakai Berantas dong? Ya, asalkan KTP-nya Situbondo, NIK-nya Situbondo. Dia harus pindah dulu. Harus pindah. Karena programnya harus ber-KTP Situbondo. Ber-KTP Situbondo. Bukan berdomisili di Situbondo ya, Dok? Bukan, ya? ber-KTP Situbondo. Ber-KTP Situbondo. Iya. Jadi masyarakat Situbondo yang tinggal di luar juga bisa mengakses layanan kesehatan, utamanya dari dengan layanan-layanan kesehatan yang udah punya kerjasama dengan Dinas pemerintah Kesehatan kabupaten. tadi. Iya. Nah, UHC itu adalah bagian dari Berantas, ada di dalamnya Berantas. Iya, ada di dalam Berantas. Untuk layanan kesehatan sendiri yang di-cover oleh Berantas, semua layanan kesehatan plus layanan-layanan lainnya seperti ambulan, laboratorium, apakah itu ter-include di dalam Berantas atau di luar Berantas, dokter? Ya, itu artinya semua pembiayaan yang ada di pelayanan kesehatan itu semuanya ada di Berantas. Jadi kalau membutuhkan ambulan dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan, misalnya contoh di Surabaya, silakan, itu akan dibiayai oleh Berantas Plus karena BPJS tidak menanggung di dalamnya. BPJS rujukan itu yang sifatnya emergensi baru ditanggung. Kalau tidak emergensi, maka itu akan ditanggung oleh Berantas Plus. Jadi jangan khawatir, silakan mengunjungi fasilitas kesehatan, baik itu membutuhkan ambulan, laboratorium, apapun sudah datangi dan kunjungi fasilitas kesehatan yang ada. Kami akan membiayai semuanya. Oke. Oh, kalau untuk bisa tercover, hanya cukup KTP atau ada syarat lain kayak bisa untuk menerima atau mendapatkan program Berantas ini? Ya, sebetulnya cukup KTP saja. Cuman kalau dia tidak terdaftar di BPJS, maka kami akan mendaftarkan. Nah, untuk mendaftarkan itu kita butuh NIK KK. Jadi kami akan mendaftarkan
satu keluarga. Itu artinya poinnya sebelum masyarakat Situbondo mendapatkan layanan kesehatan dari Brantas, dokumen kependudukannya harus lengkap dulu kan? betul. Oke. Kalaupun seandainya ada masalah, misalnya ada perceraian karena niknya kakaknya belum belum update, nanti akan dibantu oleh teman-teman di fasilitas kesehatan untuk update kependudukannya. Kita akan membantu karena kita sudah MOU dengan Dispenduk Capil terkait dengan masalah kependudukan. Jadi semuanya memang sudah dipermudah ya selama syarat administrasinya sudah lengkap Terpenuhi. juga dari Iya, si usernya, penggunanya. Betul. Oke. Ada batasan biaya nggak sih dok yang di cover dari pemerintah daerah untuk pengguna Brantas ini? Ya, untuk Brantas itu, untuk UHC itu tidak ada batasan biaya. Selama itu di cover oleh BPJS dan sesuai dengan kelasnya, semuanya akan dibiayai. Tidak ada batasan biaya. BPJS ya? BPJS. UHC itu identik dengan BPJS? Dengan BPJS. Oh, nah kalau misalnya kemudian ada pengguna yang sempat tidak meneruskan iuran BPJS-nya sehingga mandek, itu kayak apa dok? Oh, artinya awalnya pasien ini mandiri ya? Pasien mandiri yang membayar sendiri. Oh, iuran BPJS itu dibayarin oleh Pemkab juga? Ada yang biaya mandiri, ada yang dari PNS, ASN atau perusahaan, ada yang dibiayai oleh JKN pusat, ya dengan Kemensos itu, terus kemudian ada yang dibiayai oleh daerah, PBI daerah. Nah, semua masyarakat Situbondo sudah tercover dalam PBI daerah kah? Oh tidak, tentunya tidak. Jadi ada yang dibiayai oleh JKN pusat, ada yang dibiayai oleh PBI daerah. Maka dari itu, begitu ada pasien yang membutuhkan layanan kesehatan, kita akan cek apakah ini terdaftar atau tidak. Kalau misalnya dia mandiri dan nunggak dan sudah tidak mampu untuk membayar, ya akan kami alihkan, akan dibiayai oleh PBI daerah. Kalau sudah kadung sakit nih dok, ya. Terus kemudian ternyata dia nunggak, nah ini solusinya gimana nih? Ya, kita alihkan. Kalau memang beliau tidak mampu, akan kita alihkan ke PBI daerah. Oke, jadi nggak ada masalah sebenarnya sama masyarakat Situbondo, semuanya tidak ada masalah, bisa menjangkau dan mendapatkan layanan betul, kesehatan dari Brantas ya dok ya, saya mau bilang Brantas nih. Brantas. Boleh minum dulu nggak? Siap. Kopi apa ini ya? Nah, ini kopi Arabica dok. Siap. Jadi ikutan ya saya ngopi lagi. Oke, kebalik deh. Manis dok? Bukan cukup. Ini. Oh cukup. Cukup pahit ya? Iya. Sama kayak hidup kita. Mantap. Oke dok. Belakangan nih ada rame isu ada pasien yang ditolak oleh layanan kesehatan kita. Nah itu seperti apa? Sebetulnya kami menginstruksikan kepada semua fasilitas kesehatan tidak diperbolehkan menolak pasien karena semua sistem pembiayaan sudah kita biayai semuanya. Tidak lagi ada alasan untuk menolak pasien. Semua harus dilayani dengan rasa empati, dengan berorientasi kepada kepentingan pasien. Apa yang dibutuhkan oleh pasien harus bisa dipenuhi. Maka dari itu kami berharap semua keluhan-keluhan itu menjadi pembelajaran buat kami di fasilitas kesehatan untuk memperbaiki, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan berorientasi kepada kepentingan kesehatan pasien. Kesehatan pasien. Ya, pasti dalam proses ada naik turunnya kehidupan ya. Betul. Ada hal yang perlu kita perbaiki. Iya. Nah, dokter, semua penyakit nih ya, termasuk penyakit-penyakit yang mungkin cukup perlu biaya tinggi, misalnya contohnya penyakit langka kayak bukan langka ya, penyakit ya kanker kita sebut, kemudian harus cuci darah, itu semua penyakit tercover ya? Iya. Termasuk operasi sesar misalnya? Iya. Semua itu kan dibiayai oleh BPJS. Oh. Nah, BPJS itu UHC. Dan UHC itu sudah dibiayai oleh pemerintah daerah untuk melengkapi status kita sebagai kabupaten yang sudah UHC. Jadi untuk kasus kanker sampai dirujuk pun ke
Surabaya, ke Malang, ke rumah sakit kelas A, tipe A, itu semua sudah tidak perlu dipikirkan biayanya. Semuanya sudah ditanggung oleh Berantas. Oke, keren ya dok ya. Iya. Nah, kemudian salah satu supporting sistemnya kesehatan kita juga adalah tenaga kesehatan. Iya. Ada komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraannya tenaga kesehatan. Iya. Kesiapannya Dinkes sendiri nih untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan kita. Iya. Terus terang kami saat ini sedang melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman tenaga kesehatan atau kesejahteraan nakes. Itu yang pertama, kita melakukan asesmen ulang kepada semua puskesmas terkait dengan pembagian jasa pelayanan. Dan saat ini kami sudah mendapatkan data seluruh puskesmas terkait dengan pendapatannya. Maka dari itu, untuk meningkatkan pendapatan ini perlu ada regulasi. Saat ini kami sudah akan membuat perbub yang insya Allah tidak akan lama lagi akan selesai, tentunya seizin Bapak Bupati, dan kami menyampaikan hasil kami membahas dengan Kepala Puskesmas dan seluruh staf di Puskesmas untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, dengan adanya regulasi itu nanti, maka Puskesmas sudah bisa mengeluarkan jasa pelayanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itu salah satu hal untuk meningkatkan kualitas layanan kita. Ya, artinya proses untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman tenaga kesehatan ini sudah ongoing lah ya. Ya. Terus melaju sehingga tinggal menunggu finishingnya. Iya. Kapan kira-kira tahun ini kah dok? Atau? Insya Allah kalau tidak ada hambatan ya nanti bulan Juni kita sudah bisa bagikan jasa pelayanan sesuai dengan harapan teman-teman di kesehatan. Oke, keren. Pak Dokter sendiri sebagai Kadinkes, strateginya Kadinkes nih untuk meningkatkan, menjaga dan meningkatkan layanan kesehatan kita. Dinkes tentu punya dong strategi untuk menjaga dan meningkatkan layanan kesehatan kita di Kabupaten Situbondo. Apa nih? Ya, yang pertama memang yang menjadi masalah di kita adalah SDM kesehatan ya, yang mungkin secara pengetahuan dan keterampilannya belum merata. Kewajiban kami adalah meningkatkan pelatihan yang berkesinambungan ya secara terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan, khususnya yang ada di UGD maupun dirawat inap. Terus kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan pendekatan yang berbeda ya kepada pasien, dengan sekali lagi mengedepankan etika profesi dan pendekatan kepada pasien secara lebih mengedepankan empatinya kepada pasien. Ya, sehingga orang sakit itu kan ya, rasanya udah ya, orang yang berkunjung ke puskesmas pasti ingin mendapatkan pertolongan. Apa yang diharapkan pasien terhadap pelayanan itu harus bisa kita penuhi dengan cara pendekatan tadi, pendekatan secara empati dan juga secara etika profesi dan prosedur-prosedur SOP yang mungkin harus kita perbaiki lagi ke depannya. Itu strateginya Dinkes untuk meningkatkan layanan kesehatan kita. Iya, selain itu dari SDM juga sarana prasarana di kita ya, kelengkapan alat-alat kesehatan, terus kemudian sarana prasarana gedung yang harus kita lebih layak, ruang tunggu, terus kemudian tempat UGD, alat-alat semuanya itu harus kita cukupi dan kita penuhi agar mereka fokus kepada layanan kesehatan. Oke. Nah, kalau kemudian masyarakat ada hal-hal yang pengen ditanyakan atau pengen dikeluhkan baik tentang Berantas maupun tentang layanan kesehatan, mereka boleh nggak sih sebenarnya datang ke puskesmas aja terus mengadu? Itu bisa nggak sih, atau harus datang ke Dinkes gitu? Ya, karena sekarang sudah zamannya canggih ya dok. Sudah canggih, sudah punya HP semua. Silakan, kami punya
tempat untuk mengadu terkait dengan layanan kesehatan, pengaduan layanan kesehatan, terus kemudian terkait dengan pembiayaan kesehatan, harus memakai apa saya, syaratnya apa. Silahkan, kami punya rumah berantas di Dinas Kesehatan. Rumah berantas itu adalah sebuah tempat ya, di mana di dalamnya ada teman-teman tenaga kita di Dinas Kesehatan yang 24 jam. 24 jam? 24 jam kita shift tenaganya di sana untuk menerima semua pengaduan masyarakat. Dan juga di sana ada PSC 119, apabila masyarakat butuh ambulans sewaktu-waktu bisa menghubungi PSC. PSC itu apa? Public Service Center. Oke. Jadi di sana sudah ada ambulan 2 kita yang kita siapkan untuk membackup apabila fasilitas kesehatan tidak cepat responnya, kita bisa telepon ke Dok, dulu tuh rumah identik berantas. nih, ada identik bahwa orang kalau sudah sakit masih disuruh ngurusin administrasi. Iya. Nah sekarang gimana nih? Nah itu sekarang sebetulnya begini, biar perawat, terus kemudian dokter, bidan yang ada di OGD fokus kepada pelayanan, nanti akan kita buatkan alur lain, di mana nanti yang mengurusi administrasi itu adalah bukan teman-teman nakes, tapi memang ada yang mengurusi untuk membantu masalah administrasi. Jadi silahkan aja langsung dilayani administrasi, nanti kita diberi kesempatan 3 kali 24 jam untuk menyelesaikannya. Ya, kita akan pasien bantu. Tertangani dulu. Nggak usah sibuk ditanyain mana ada orang sakit, ditanyain kakaknya ada di mana Bu. Nggak perlu. Gitu, nggak perlu ya. Dilayani dulu karena ada kesempatan kita 3 kali 24 jam untuk menyelesaikan administrasinya. Misalnya nih, meskipun pakai berantas ya Dok ya, jangan-jangan pakai fasilitas gratis kemudian di sio-sio gitu. Oh Ya? enggak, silakan masyarakat tidak usah khawatir. Tentunya kita kan menyesuaikan dengan kelas masing-masing. Misalnya itu di rumah sakit bisa di kelas 3 untuk pasien-pasien yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah itu asalkan sesuai dengan regulasi, tidak minta yang VIP, minta yang ini. Nah itu bisa kita layani semuanya. Artinya sekali lagi tadi pasien ketika sakit tertangani tidak harus dulu disibukkan dengan urusan administrasi dulu. Betul. Oke. Biar masyarakat juga ayem nih Dok. Ya. Nah, jadi biar nggak kepikiran nanti udah sakit masih harus mikir kakak ada di mana, katanya ada di mana. Ya. Minimal KTP-nya ya ada di HP, mungkin di foto apa sebagai awal kita untuk membuat rekam medik teman-teman begitu. Nanti masalah administrasi. Pesannya Pak Dokter kepada seluruh Kancah Pelita, minimal foto KTP ada di HP. Foto gitu. KTP, mungkin foto kakak ada di HP, nanti tinggal tunjukin. Kita sekarang punya ini Dok, nomor NIK digital itu. Betul, silahkan. Yang penting ada nomornya, NIK-nya, karena NIK itu yang akan digunakan nanti untuk proses rekam mediknya, termasuk akan mengecek status jaminan kesehatannya. Oke. Dokter Sandi, Kadinkes punya harapan apa sih kepada masyarakat, kalau saya sebut Kancah Pelita ini, untuk menjaga kesehatannya? Ya, sebetulnya masyarakat di Situbondo itu 15% sampai 20% lah yang membutuhkan pertolongan. Situbondo? Di Situbondo ya, sekabupaten dari jumlah penduduk mungkin 15 sampai 20% yang membutuhkan layanan kesehatan. Artinya bisa di puskesmas, di rumah sakit. Sisanya yang 80% itu kan yang sehat. Oke, ya benar-benar. Nah, puskesmas itu berkewajiban menjaga yang sehat ini supaya tidak jadi jatuh sakit. Karena begitu kita hanya mengurusi yang sakit, berapapun anggarannya pasti akan kurang. Jadi kita lebih baik bagaimana menjaga yang sehat ini supaya tetap sehat. Misalnya untuk ibu hamil ya harus kita cukupi nutrisinya, vitaminnya 6 kali berkunjung ke tenaga kesehatan sehingga melahirkan bayi yang sehat. Setelah termasuk bayi ibunya juga sehat. Jadi imunisasinya lengkap. Terus remaja-remaja putrinya juga terjaga kesehatannya, melahirkan calon-calon pengantin yang tidak stunting nanti. Jadi itu yang jauh lebih besar tugasnya. Itu memelihara juga bagian yang sakit. dari
prosesnya dinas kesehatan Iya, untuk menjaga itu kesehatan adalah tugas masyarakat? puskesmas. Oke, Untuk- preventif ya? Iya, promotif preventif. Sebetulnya kalau kuratif sudah ada di ranahnya rumah sakit ya. Yang sakit ya kita tolong. Nah, tapi yang paling penting terbesar penduduk kita itu ada yang sehat. Itu yang harus kita jaga. Oke, keren sekali dokter, banyak mengedukasi dan memberikan info kepada Kanca Pelita. Memang berantas sudah aktif ya, tapi kalau lebih baik kita sehat. Betul. Oke. Terima kasih ya dokter atas informasinya, atas ilmunya, sudah Sama-sama. berbagi dengan Kanca Pelita. Sehat terus. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi untuk diskusi masyarakat sehat. Siap. Kanca Pelita, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.